Nah, acara kita hari ini namanya Bincang Asik. Jadi seperti nama acaranya Bincang Asik. Jadi ini bukan seperti webinar yang sangat serius dan kaku, tapi kita mau bincang-bincang gitu ya. Jadi santai aja. Kita akan berbincang-bincang gitu dengan dua narasumber kita hari ini, gitu ya. Saya mungkin tunjukkan dulu kali ya fotonya supaya nanti nggak bingung. Nah, ini dua pembicara kita hari ini. Ya, dua pembicara kita hari ini mungkin saya kenalkan dulu ya. Saya kenalkan dulu. Yang pembicara kita yang pertama adalah Ibu Meki Soreamanis Panggabean. Beliau adalah dosen di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pelita Harapan dan beliau juga penulis buku. Sudah ada 5 buku yang beliau tulis, 1 buku sudah dicetak juga dalam huruf Braille, dan 1 juga dipublikasikan dalam bentuk audio. Nah, Bu Meki ini juga selain dosen dan penulis buku, tapi beliau juga adalah pendiri dari komunitas guru. Nah, komunitas guru ini adalah komunitas yang mengadakan webinar bertema pendidikan, dan juga memberikan motivasi dan akses gitu bagi guru-guru muda untuk menjadi moderator atau pembicara di berbagai platform dan webinar. Gitu. Selain itu, Ibu Meki bekerja sama dengan komunitas Teach and Inspire. Komunitas guru itu mengadakan diskusi yang sangat rutin 2 bulan sekali dengan 2 topik. Ada topik pendidikan, tapi ada juga topik umum. Yang terakhir, yang terbaru itu kalau nggak salah tentang kayaknya keuangan ya Bu, kalau nggak salah ya Bu ya, dengan topiknya itu waktu itu yang sama bank juga gitu ya. Ya, literasi finansial sama Literasi finansial. Wah, literasi itu kan, itu kenapa Ibu Meki hari ini menjadi pembicara, karena bukan cuma literasi buku doang, bahkan literasi finansial juga gitu ya. Nah, pembicara kita yang kedua adalah Kak Dayu Rifanto. Jadi Kak Dayu ini lahir dan dibesarkannya di Nabire. Kalau belum tahu Nabire di mana, itu di Papua gitu ya. Pada tahun 2012, Kak Dayu mendirikan inisiatif literasi namanya Buku untuk Papua yang menggalang donasi buku bacaan untuk berbagai ruang baca di Papua. Nah, tahun 2017 Kak Dayu juga mulai menulis buku bacaan anak gitu karena kebiasaannya mengoleksi dan membaca buku anak. Di akhir tahun 2018, Kak Dayu kembali tinggal dan bekerja di Papua, yaitu di Sorong. Jadi sekarang Kak Dayu masih di Sorong, di Papua Barat. Selain menulis, dia juga mendampingi calon penulis dan menjadi fasilitator, serta pendamping kegiatan sosial dan anak-anak muda, terutama di Sorong. Kak Dayu juga menjadi Wakil Ketua Forum TBM Sorong sejak 2019 dan menjadi pembina dari Forum Literasi Sorong Raya. Gitu ya. Walaupun Kak Dayu ini hobi menulis gitu ya, dia juga dia profesinya sebagai konsultan SDM dan pengajar paruh waktu di sebuah perguruan tinggi di Sorong. Nah, kalau Bu Meki tadi juga penulis ya. Nah, Kak Dayu ini juga penulis. Sampai sekarang Kak Dayu menulis 15 buku bacaan anak bergambar dan 5 buku diantaranya itu dia tulis untuk sebuah startup bernama Enuma, Sekolah Kit-Kit Indonesia. Oke, itu perkenalan sedikit dengan pembicara kita hari ini, dan saya Karen, saya akan menjadi moderator di Bincang Asik hari ini. Saya dari Project Fonik Asik. Jadi Project Fonik Asik ini merupakan project yang didanai. Ini kami sedang menggarap gitu ya, menggarap program untuk membaca secara fonetik dalam bahasa Indonesia. Nanti akan ada lagunya, akan ada buku, dan untuk buku juga kami akan bekerja sama dengan Buku untuk Papua ya Kak Dayu. Kita sudah ngobrol-ngobrol, wah kita harus kerja sama nih gitu ya. Dan kalau ingin tahu lebih banyak, di situ ada, kalau ingin tahu lebih banyak gitu ya, bisa kalau Buku untuk Papua dan Fonik Asik juga bisa di follow di Instagramnya, juga ada di sosial medianya gitu ya. Ada sosial medianya. Dan kalau Bu Meki, kalau untuk komunitas guru ini adanya di mana Bu? Kalau misalnya orang-orang mau misalnya ikut gitu Bu, atau mau bisa cek di IG-nya ya. Karena yang rutin itu 2 minggu sekali, namanya saya ya ampun, masa saya mengetik Books and Beyond, ngaco kan. Astaga, Books and Beyond itu adalah nama toko buku di dekat tempat saya bekerja. memang ada beyond-beyondnya ya Bu? Iya,
Beyond Classroom, Bu, ya kan? Bahasa Indonesia. Saya ambil ngetiknya Books and Beyond. Secara biasa nongkrong di situ. Beyond Classroom ya, Bu ya? Iya, itu IG-nya ya, teman-teman ya. Beyond Kalau Classroom mau mampir Indonesia. silakan. Silakan ditulis gitu ya. Oke, jadi hari ini mungkin saya tunjukkan sekali lagi ya. Hari ini kita ada kuisnya nih. Itu. Jadi kuis kita hari ini, benar atau salah membaca membaca melalui buku digital cenderung membantu manusia lebih cepat memahami konten bacaan dibanding cetak. Silakan tulis di kolom chat gitu ya jawabannya benar atau salah gitu ya. Benar atau salah. Oke. Nah, hari ini kita mulai aja bincang-bincang kita hari ini. Kita mulai dari pembicara kita yang pertama. Jadi konsepnya gini aja, nanti pembicara akan sampaikan dulu dari mereka, bahan-bahan dari mereka, terus nanti baru kita bincang-bincang nih yang enak. Yang ada pertanyaan, silakan juga ditulis di kolom komentar. Kolom komentar salah, ini bukan YouTube atau Facebook. Silakan tulis di kolom chatnya. Ya, karena habis event terakhir itu di YouTube, jadi saya agak ini. Ditulis di chatnya aja, ditaruh di situ ya. Oke. Ya, silakan Ibu Meki. Oke. Makasih banyak, Karen. Selamat pagi, teman-teman semua. Saya nggak panggil Bapak Ibu ya, kayaknya resmi banget sih. Selamat pagi, teman-teman semua. Saya akan memulai, ya. Kita akan bahas soal literasi. Biasanya kan literasi itu kan dikaitkan dengan hal-hal yang kayak misalnya kemampuan membaca, gitu kan. Kemampuan berpikir, ya emang bener sih. Tapi saya ingin mengangkat sesuatu yang mungkin agak sedikit jarang gitu ya. Jadi saya kasih judulnya hal-hal langka di balik literasi. Langka-langka amat ya enggak, tapi yang sudah pasti di sebuah webinar paling tidak yang saya perhatikan dalam 5 bulanan ini semenjak April kali ya, banyak webinar itu sepertinya jarang sekali diangkat. Oke. Yang saya akan bahas itu di sini adalah literasi dan kondisi keluarga, dan juga literasi dan hidden curriculum. Jadi kita lihat ya apa sisi yang agak jarang diungkap soal kemampuan literasi. Tapi sebelumnya kita lihat dulu, untuk awalnya kita sepakat dulu literasi apa. Karena literasi itu ada yang mengartikannya bisa membaca, BA, gitu ya, itu literasi juga. Tapi ada juga yang memang lebih dari itu. Nah, yang saya ambil di acara ini adalah literasi yang lebih dari itu. Jadi, ada banyak sekali definisi literasi. Saya memilih yang memang internasional saja langsung resmi berlaku, yaitu dari UNESCO ya. Jadi, kita lihat di sini bahwa literasi adalah kemampuan untuk mengidentifikasi, untuk memahami, menginterpretasi, lalu menciptakan, lalu mengkomunikasikan, lalu mengkalkulasikan benda-benda, materi, baik yang tertulis ataupun visual, ya, dalam berbagai konteks. Nah, kenapa ada kata visual? Karena memang ada literasi visual. Ada juga literasi digital, atau seperti yang tadi sempat disinggung Karen, ada juga literasi finansial. Nah, yang akan kita bahas di sini lebih ke literasi membaca, menulis, lalu kemampuan berpikir di baliknya. Itu yang akan kita fokuskan. Dan juga ada bagusnya kita lihat kembali angka yang sudah kita akrab sekali sebenarnya, yaitu dari UNESCO juga, bahwa tahun 2014 anak Indonesia itu rata-rata cuma baca buku itu 27 halaman per tahun. 27 halaman, bisa bayangin nggak? 27 halaman dibagi 365. Berarti satu hari cuma baca berapa? Cuma baca berapa baris loh itu loh. Ya. Bu, tapi kalau sosmed, gila Bu, ponakan saya Bu, IG Bu, wah itu berapa baris tuh Bu, kalau digabung, ya. Tentu maksudnya bukan itu. Di sini membaca artinya membaca serius ya, membaca yang bermakna, oke? Saya tidak menutup kemungkinan bahwa sosmed itu isinya bisa sangat bermakna. Tapi dalam hal ini memang fokusnya adalah membaca buku yang memang punya arti, yang memang punya makna. Kenapa buku? Karena disitulah diukur kemampuan fokus kita. Itu berbeda sekali dengan membaca sosmed yang banyak hyperlink-nya. Lalu, 2016 ada lagi keluar bahwa orang Indonesia
cuma 1 dari 1.000 orang yang suka baca. Dalam hal ini sekali lagi membaca serius, gitu ya. Lalu yang cukup menyedihkan, kita cuma 1 tingkat di atas Botswana di dalam ranking-ranking itu. Botswana itu kan negara yang tanpa mengurangi rasa hormat kepada Botswana, tapi itu kan negara yang belum tentu 2 tahun sekali kita sebut loh namanya loh. Ya, dan kita ya cuma berada 1 tingkat di atas negara tersebut. Itu kan menyedihkan banget. Nah, biasanya literasi itu dikaitkan dengan, oh oke, jadi gimana ya, kalau mau bagus ya literasinya ya, bagaimana sih, apa sih yang harus kita lakukan, sebagai guru bagaimana, nah itu belakangan dulu. Kita akan sampai ke situ, kita lihat dulu dasarnya, ya. Dasarnya apa? Kelompok terkecil di dalam masyarakat kan keluarga, akarnya kan di situ. Ya udah, kita sekarang lihat akarnya dulu ya. Nah, secara spesifik saya pengen bicara memang soal kondisi keluarga selama pandemi. Mengapa? Karena menurut saya mungkin pandeminya bisa selesai tahun depan, tapi efeknya nggak akan selesai dalam waktu 2-3 tahun kok itu. Kalau masalah finansial sendiri, ada ekonom Jerman yang mengatakan bahwa secara umum itu efek finansialnya pandemi itu baru 6 tahun pulih. Ada seorang ekonom Jerman yang ngomong itu. Dengan catatan kalau negaranya cukup disiplin. Lah Indonesia kayak begini. Ya, jadi secara khusus memang saya mau selama pandemi ini dibahas ya. Nah, sekarang kita lihat dulu. Survei perempuan, survei Komnas Perempuan, itu April sampai Mei, itu mereka ada survei dirilisnya bulan Juli, cekcok rumah tangga meningkat. Lalu ada, saya lihat ini ya, coba ya. Bentar. Kok ini nggak keluar ya annotation-nya ya? Oke. Nggak apa-apa ya Bapak Ibu yang nggak pakai annotation. Kenapa tidak keluar ya lambang anotasi? Oke, jadi cekcok rumah tangga meningkat, lalu 66% responden melaporkan selama pandemi beban pekerjaan rumah tangga semakin banyak. Masuk akal, karena ada banyak sekali rumah tangga yang lantas mengeluarkan mbaknya atau masnya dari rumah karena takut corona. Ya, teman-teman saya juga pada begitu. Mereka banyak sekali sekarang yang tidak punya pembantu rumah tangga. Lalu pengeluaran bertambah otomatis kan, listrik lah, apalah segala macam. Padahal pemasukan berkurang kan rata-rata kan. Nah, apalagi coba? Ada yang bisa kasih tahu nggak kira-kira? Walaupun tanpa survei, pasti kita sudah bisa logika kita menalar sendiri ya. Kira-kira apalagi coba efeknya ke keluarga pandemi? Ada yang mau ngomong? 1-2 orang? Coba masalahnya apa lagi? Yuk, mungkin ada yang merasa atau melihat mungkin nggak harus dari rumah tangganya sendiri ya Bu, nggak harus dari rumahnya sendiri ya. Betul. Jadi jangan merasa aduh nanti kalau saya bilang cerai nanti kira saya lagi yang cerai. Nah, itu Bu, Frisil Bu bilang perceraian meningkat Bu. Ya betul. Tenang, Frisil belum menikah kok Bu, jadi dia bukan dia yang cerai. Oke, perceraian meningkat dan efeknya bukan cuma itu, tapi perselingkuhan juga meningkat ya, terutama perselingkuhan online ya. Digital affair itu meningkat juga. Nah, tentu saja efeknya pada akhirnya langsung dong kena anak. Itu bukannya efek nggak langsung tuh kalau anak mah ya, efek langsung. Nah, kaitannya apa sama literasi? Oke, kaitannya apa dengan literasi? Kok saya nggak bisa ini ya? Sebentar ya. Ya, kenapa Bu? Saya tidak bisa next gitu. Oh, Bu, mungkin mesti diklik dulu di itunya, klik sekali di layarnya, karena kadang-kadang kalau misalnya habis ada something gitu, dia bisa ya? balik. Coba ya, udah. Sebentar. Oke, jadi efeknya apa? Literasi. Nah, kita bisa lihat ya, ini udah ganti kan ya? Oke. Kita bisa lihat Jenny Northman, itu profesor di bidang reading sama literacy ya, dari Denver. Dia juga koordinator di bidang Master of Education ya, khususnya pada bidang reading ya, atau membaca. Beliau mengatakan bahwa kemampuan mengelola emosi itu meningkatkan kemampuan literasi.
Jadi secara langsung itu ada hubungannya, kondisi keluarga yang kacau. Jadi memiliki emosi positif, bisa mengatur amarah, emosi stabil, itu bisa meningkatkan kemampuan literasi. Oke? Nah ini, jadi kayak apa sih? Apa yang terjadi kalau lantas anak gagal mengatur emosi? Karena di rumahnya orang tuanya kacau, karena pandemi, orang tua sering marah. Mungkin kita tahu ya, ada orang tua yang baru aja ngebunuh anaknya karena marah, anaknya nggak bisa-bisa ya belajar online ya. Oke, itu contoh ekstrim. Kalau contoh-contoh lain dalam tanda kutip kita cuma dicubit, cuma dipukul. Yang itu kita nggak tahu juga tuh luka batinnya sembuhnya kapan, ya. Nah, itu apa sih yang terjadi kalau misalnya anak gagal mengatur emosi? Yang akan terjadi adalah lingkaran setan. Lingkaran setan yang kita nggak tahu putusnya kapan. Gitu loh. Karena untuk memutus sendirian tidak mungkin. Nah, kita bisa lihat di sini. Ya. Jadi, emosi negatif mempengaruhi keterampilan kognitif. Apa aja keterampilan kognitif? Kecepatan berpikir, konsentrasi, dan juga perhatian. Nah, ini semua terkait dengan keberhasilan membaca. Oke. Nah, lalu yang terjadi apa? Siswa mengalami kesulitan membaca. Nah, kalau udah bicara soal pemberantasan buta huruf, misalnya ini agak sedikit nyasar ya, ke pemberantasan buta huruf, tekanannya bisa lebih besar. Karena itu dasar sekali ya pemberantasan buta huruf ya, jadi minder gitu. Tingkat kecemasannya meningkat, lalu mudah frustasi, harga dirinya rendah, ya. Jadi segala sesuatu yang buruk itu kumpul jadi satu, ya. Nah, sedangkan kita lihat sekarang, emangnya untuk sukses literasi butuh apa sih? Kita lihat deh di sebelah kiri. Saya masih penasaran, ini kenapa anotasinya tidak bisa keluar ya? Wow. Oke, nah ini coba kita lihat ya. Sukses literasi itu membutuhkan apa sih? Anak terlibat dalam kegiatan membaca dan menulis yang bermakna bersama orang lain. Ya, yang sebelah kiri ini ya. Yang bermakna. Jadi bukan cuma, kan kalau yang punya anak balita mungkin ngerti ya. Kita naik mobil gitu, jalan, terus nanti suka ada baliho, terus teriak-teriak gitu kan. Indomie. Indomie gitu kan. Anak-anak suka teriak-teriak pas lihat baliho gitu kan. Bukan sebatas Indominya aja, kalau itu kan kita bisa nebak ya, oh dia udah ngerti Indomie. Tapi juga dia ternyata bisa baca kata yang lainnya. Nah, bukan itu yang dimaksud. Membaca dan menulis yang bermakna itu berarti memang disusun oleh orang tuanya. Orang tuanya melakukan itu dengan sadar. Oh, cara baca yang bagus seperti apa ya? Yang bermakna seperti apa ya? Yang berguna seperti apa ya? Nah, itu kalau mau sukses. Harus ada itu. Lalu yang nomor 2, anak berada dalam lingkungan yang banyak buku atau kertas. Lalu lingkungannya aman, dan dia dapat menggunakan buku-buku itu sampai lama. Ya, kita nggak usah ngomong soal, aduh bu, anak saya nggak suka baca bu, aduh gimana ya ini ya. Kita dilihat dulu, di rumah ada buku nggak? Saya punya pengalaman yang sangat menarik. Sebentar dulu ya, sebentar. Mbak, yuk, jangan ini dong ya, saya lagi ngomong, orangnya kedengeran ya. Jangan dinyala-nyalain. Makasih. Oke. Nah, saya punya pengalaman yang sangat menarik. Jadi saya punya teman, dia ibu rumah tangga, 100% di rumah kegiatannya dia. Lalu suaminya baik, anaknya cuma 1. Yang artinya apa? Yang artinya problem di rumah tangganya sangat mungkin minimal. Karena suaminya baik, anaknya beres, ya, rumahnya kecil, oke, secara finansial mereka bukan orang kaya tapi baik-baik saja. Lalu dia nanya begini, ibu penulis ya bu? Ih keren banget bu, kalau mau nulis itu mesti banyak baca ya bu? Iya, saya bilang gitu. Terus dia bilang, aduh bu, anak saya bu, susah banget bu kalau disuruh baca bu. Gimana ya bu, caranya bu, supaya anak saya demen baca? Nah, lalu saya bilang ke dia, bu, saya pinjemin buku mau nggak bu? Saya bilang gitu ke dia, karena menurut saya, ya anakmu akan otomatis baca kalau kamu baca. Kamu tuh serumah cuma bertiga loh, suamimu jarang di rumah, gitu loh. Kamu peranannya tuh sentral sekali di keluargamu, jadi mendingan kamu baca aja dulu, nanti anakmu pasti ngikut kok, saya mikirnya gitu. Lalu saya bilang ke dia,
Bu, saya pinjemin buku mau nggak? Nah, itu dia ngomongnya begini. Itu kejadiannya udah sangat lama, sampai hari ini saya masih ingat karena unik jawabannya. Aduh, Bu, saya nggak sempet, Bu. Saya harus beres-beres rumah. Saya sampai mikir, astaga, rumahnya itu 4L loh. Kamu tahu nggak sih 4L? Ukuran 4L itu loh, lo lagi. Ya, rumahnya tuh kecil. Rumahnya kecil. Terus kok bisa bilang nggak sempet itu loh? Ya, saya waktu dengar itu saya bilang, ya saya ogah ada ngomong panjang lebar. Maksudnya mau nerangin apa? Beli buku, Bu, apa Bu, segala macam. Ayolah, ya. Mulai dulu deh dari keluarga gitu ya. Banyak kertas nggak? Banyak buku nggak? Lalu aman nggak? Kalau misalnya anak megang buku bagaimana? Hati-hati mahal tuh. Itu bolpennya singkirin dulu, ntar kamu coret lagi. Ya kalau begitu kondisinya gimana coba? Anak pengen menganggap bahwa buku itu menyenangkan, megang aja udah diomel-omelin, udah diocehin, gitu ya. Nah, lalu anak punya interaksi dengan orang dewasa yang membantu mereka membaca dan menulis sejak dini. Nah, sekarang masalahnya, kalau misalnya keluarganya kacau, ada KDRT di dalamnya, mungkin nggak sih itu terjadi? Sukses literasi nih kalau kita lihat-lihat ya, mungkin nggak itu terjadi gitu ya. Kita bisa lihat deh, misalnya yang anak-anak yang terkena kekerasan ya, sekarang kita lihat, itu anak-anak yang terkena kekerasan punya kemampuan memproses informasi yang lemah. Kenapa? Karena untuk memproses informasi dengan baik, dia butuh lingkungan yang positif. Sementara KDRT, orang tua yang mau cerai, yang betul-betul kayak efek pandemi yang sering kita baca, ya, belajar online membantu juga dalam berkontribusi terhadap masalah-masalah itu, karena orang tua sekarang berperan jadi guru, ya. Itu lingkungan yang seperti itu memang membuat anak-anak menjadi tidak nyaman. Oke? Nah, kita bisa lihat coba. Anak mengalami kesulitan mengembangkan kepercayaan pada diri sendiri atau orang lain. Ini efek-efeknya kalau terkena kekerasan, ya. Kita bisa lihat misalnya, nggak akan bahas satu-satu ya kita ya, tapi misalnya nih, contoh ya yang sangat konkret, anak mengembangkan rentang perhatian yang pendek. Bu, apa hubungannya Bu sama kekerasan Bu, sama rentang perhatian yang pendek? Nyambungnya kemana? Sangat nyambung. Anak yang hidup dalam kekerasan itu tertekan, nak. Pelaku kekerasannya siapa? Ibunya misalnya, ya. Pelaku kekerasan belum tentu bapak-bapak loh, ibu juga bisa loh, ya. Ibunya misalnya, nanti dia lagi enak-enak baca, ibunya mendekat, tegang deh dia. Mau ngomong apa lagi nih? Mau ngomong apa lagi nih? Ini mau ngomel apa lagi nih ibu saya nih? Itu tegang loh, itu buyar konsentrasinya. Jadi rentang perhatiannya tuh pendek, gitu ya. Anak juga jadi takut. Lalu juga balik lagi ke yang tadi, regulasi emosinya sudah pasti lemah. Karena ketakutan terus, karena tegang terus. Ya, belum lagi rasa marah. Orang kan kalau udah marah tuh nggak bisa ngapa-ngapain itu. Dan dia pasti tertekan. Karena pengen mukul balik, tapi nggak bisa mukul balik. SPP-nya masih dibayarin sama orang tuanya nyubit, nggak mungkin juga dia balas nyubit, seperti itu, ya. Nah, lalu apa yang bisa guru atau sekolah lakukan? Oke, yang bisa dilakukan, kan hampir banyak sekali guru ya di sini ya. Nomor 1, tingkatkan kepercayaan. Sebaiknya ada 1 orang yang emang dekat sama murid tersebut, gitu ya. Bangun kepercayaan dan rasa aman di banyak aspek terhadap satu siswa itu. Jadi kalau misalnya teman-teman ngelihat di sekolah, si saya deket nih sama si X murid gitu ya, saya deket nih sama si X nih, lalu si bapak ini juga deket nih sama si X, si ibu itu juga deket nih sama si X. Nah, daripada kayak begitu mendingan bagi-bagi tugas, biar aja si X deket sama 1 orang gitu ya, lebih baik kita bagi-bagi tugas. Jadi memang disarankan, ini semuanya nih disarankan, ini hasil penelitian ya, tapi saya nggak tulis di sini, ada di bagian belakang bibliografinya. Memang disarankan sesedikit mungkin orang dari sekolah itu yang dekat dengan 1 anak gitu ya. Sistemnya mentorship istilahnya ya, jadi satu-satu aja megang gitu ya. Nah, nomor 2, selidiki soal bullying deh.
Karena ini kan kekerasan kan, kayak yang tadi saya bilang kan ada di rumah ya, nah itu juga terjadi di sekolah. Kita juga bisa menyelidiki itu terjadi di rumah atau di sekolah gitu ya. Anak mengalami kekerasan atau tidak, karena kalau mengalami kekerasan dia pasti bermasalah, kalau dia bermasalah dia jadi aneh-aneh, dia jadi kurang disukai, lalu dia akan dibully, lalu kemungkinan dia menjadi pembuli juga ada, gitu ya. Nah, jadi itu bisa diselidiki. Cara menyelidikinya bagaimana? Nah, ini kan online, oke? Satu hal yang bisa teman-teman lakukan begini. Ini saya lakukan ya, saya ngajar mahasiswa ya, tapi saya lakukan. Jadi gini, sebelum mata pelajaran, main games dulu. Main gamesnya bagaimana? Suruh anak-anak bawa gelas isi air putih, isinya full, gitu ya. Isinya full. Nah, terus nanti kita bilang sama mereka, kalau saya ngomong lalu kalimatnya benar, itu nanti kamu minum ya 1 teguk atau 2 teguk, gitu loh ya. Nah, biar nggak langsung sensi, biar nggak langsung baperan, kita mulai dari yang umum dulu. Misalnya, saya pernah ke Bandung. Kalau mereka pernah ke Bandung, mereka minum 1-2 teguk, gitu ya. Atau misalnya saya suka coklat. Kalau memang mereka suka coklat, mereka minum 1-2 teguk. Ya, bisa digabung dengan hal-hal yang lucu. Misalnya, saya pernah belajar online nggak mandi, misalnya, ya. Lalu mereka teguk, ya. Nah, nanti lama-lama teman-teman atur sendiri pertanyaannya. Saya setiap hari bawaannya biasanya stres melulu. Nah, perhatikan, mereka minum nggak? Gitu, ya. Jadi nanti bisa diatur aja sendiri pertanyaan-pertanyaannya yang agak-agak menjurus, gitu ya. Nah, itu bisa seperti itu, oke? Kalau teman saya yang ngajar di Jerman, dia ngajar 4 SD, sekolahnya punya program, ini tergantung sekolah teman-teman ya, tergantung sumber daya juga, tergantung sambungan internet, itu mereka punya program seminggu sekali bahkan ketemu sama anak sendiri. Ya, tapi dengan catatan jumlah muridnya kan sedikit. Terus saya nanya, ngomong apa aja sih? Karena bingung juga loh, 15 menit ketemu murid, jangan dipikir 15 menit seminggu, tapi kan kita bingung juga loh, kadang mau ngomong apaan 15 menit, gitu ya. Nah, karena dia 4 SD, jadi sering sekali yang ngomong tuh ngobrol sama orang tuanya, gitu. Kita juga bisa gali dari situ ya. Nah, lalu yang ketiga, ini cari tahu love language mereka itu apa. Jadi pada saat kita ngurusin mereka, kita juga bisa ngurus dengan lebih baik, dan kitanya nggak frustasi. Nah, love language ini saya jelaskan dulu sedikit ya, siapa tahu ada yang nggak tahu. Jadi cara kita suka, semua orang kan butuh dicintai. Nah, cara kita menerima cinta orang itu beda-beda. Misalnya, ada anak yang kayak begini, papa mama tuh nggak pernah merhatiin aku, apaan sih? Norak, nggak pernah merhatiin, nggak ngurusin anak. Bapak ibunya marah, karena ngerasa udah merhatiin setengah mati, udah kerja abis-abisan buat anaknya, kok anaknya mikir kayak begitu. Nah, ternyata love language mereka beda. Orang tuanya berpikir bahwa ini loh, saya udah kasih kamu barang-barang mahal loh, saya kerja abis-abisan loh, saya mencintai kamu loh, dan saya serius loh, buktinya kalau kamu sakit saya panik banget kok, langsung kok saya bawa ke rumah sakit internasional, kok kamu bisa-bisanya sih ngamuk. Nah, ternyata love language anaknya bukan barang, love language anaknya itu waktu ternyata. Jadi dia hanya merasa dicintai kalau orang tuanya itu di sebelah dia lama-lama, ngajakin ngobrol, nanya-nanya. Nah, ada yang kayak gitu. Love language orang tuh beda-beda. Jadi ada yang benda, ada yang waktu, ada yang sentuhan, ada kata-kata. Ada 5. Yang satu saya lupa melulu apaan. Ada yang ingat nggak sih di sini? Ini Bu, bantuin pelayanan. Oh, pelayanan ya? Oh, oke. Ya. Nah, ini perlu kita tahu supaya kita nggak frustasi. Pengalaman pribadi saya pernah bantu teman dan bantunya itu abis-abisan. Ya, saya menggunakan waktu saya untuk ngurusin dia dan saya beliin dia barang. Waktu itu dia lagi stres. Oke. Ternyata ada orang lain juga yang juga membantu dia. Cara membantunya apa? Dengan cara udahlah kayak gitu aja, udah nggak apa-apa, nggak usah dipikirin, bla 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 bla.
dari segi tenaga, dari segi waktu jauh lebih banyak yang saya lakukan dibandingkan teman yang satu. Kamu tahu yang lebih diapresiasi? Ya, temennya itu yang lebih diapresiasi daripada saya. Kenapa? Karena ternyata cara saya mengungkapkan love language saya itu beda dengan selera dia. Ya, jadi cara ini juga bagus supaya kita nggak frustasi, ya. Nah, lalu hubungi orang tua lah, jelas. Ya, ada sekolah-sekolah yang sangat strict soal ini. Saya kurang tahu ya kalau di zaman online ya, tapi dulu kalau sebelum offline itu ada sekolah-sekolah, saya tahu persis ada ya, itu mereka punya seminar wajib untuk orang tua dan orang tua harus datang, tidak boleh diwakili. Gitu. Ya, karena logikanya si kepala sekolah, kamu rapat kantor bisa datang, ini ngurusin anak lo, masa nggak bisa datang? Saya kurang ngerti konsekuensinya apa, karena kejadiannya udah lama ya. Oke, nah itu satu hal. Ini gimana Karen, mau lanjut langsung ke hidden curriculum, atau tanya jawab dulu, atau bagaimana? Mungkin nggak apa-apa Bu, supaya ntar dilanjut dulu aja. Dilanjutkan dulu. Oke. Ya, jadi yang ada pertanyaan silakan supaya daripada lupa, tulis aja di chat gitu ya pertanyaannya, nanti kita rekap. Oke, saya ada waktu berapa menit lagi sih buat ngomong? Saya kelamaan ngomong ya? Saya, karena layar saya full sama PowerPoint. Oke. Ibu butuh waktu berapa lama lagi? Widih, bagi-bagi aja dong sama Pak Dayu. Ya, makanya Ibu kira-kira bisa mengcover dengan berapa lama? Mungkin 10 menit bisa kok. Oke, Bu. 10 boleh. Ini saya udah kelebihan ngomong ya? Iya sih Bu, tapi nggak apa-apa. Astaga. Kan bagus Bu. It's okay Bu. Tanya dulu kali Pak Dayu. Bagus Bu, lanjut. Bagus Bu, saya belajar banyak. Gak apa-apa Bu, bagus. Oke, terima kasih. Oke Bu, lanjut aja. Susah ya, guru tuh kalau disuruh ngomong emang suka kebanyakan emang. Materinya bagus Bu. Terima kasih banyak Pak Dayu, saya jadi GR. Oke. Selanjut ya. Oke. Sekarang yang kedua, literasi dan hidden curriculum. Nah, hidden curriculum itu apa? Hidden curriculum itu intinya begini. Lebih percayalah pada apa yang kita lihat dan alami daripada dengan apa yang kita dengar. Nah, itu deh tuh. Kalau hidden curriculum sama kurikulum resmi mau ditabrakin tuh itu, ya. Nah, artinya apa? Jadi kurikulum resmi itu yaitu yang ada di kertas itu. PPKN lah, Bahasa Indonesia lah, itu kurikulum resmi ya. Nah, kalau hidden curriculum itu apa yang ada di balik itu semua. Itu bicara jauh lebih keras. Saya kasih contoh ya. Misalnya gini, bisa aja sekolah bilang begini. Misalnya sekolah bilang begini nih. Sastra itu sangat penting loh. Sastra itu mengasah kepekaan loh. Itu berhubungan langsung dengan peradaban. Bisa aja sekolah ngomong kayak begitu. Tapi sekarang kita lihat jumlah jam pelajaran sains sama bahasa sastra banyakan mana? Gitu, ya. Kalau misalnya ternyata bahasa Indonesia, sastra Indonesia jumlahnya 2 jam, lalu sains 5 jam, ada artinya nggak itu? Oh ada banget. Itu artinya di mata mereka sains lebih penting. Tapi Bu, bener loh Bu, itu Bu kepala sekolah Bu, setiap kali pidato Bu ngomongnya begitu Bu. Wah, buat kami itu semua pelajaran sama, masing-masing ada efeknya, sains efeknya bagus, yaitu menimbulkan penemuan-penemuan obat. Lalu sastra, wah sastra itu melembutkan perasaan. Udah jangan percaya, kenyataannya aja. Nah, tapi dalam hal ini jangan salah, ya, kita tidak bisa ideal. Kenapa? Karena ini yang mengatur pemerintah, bukankah begitu? Ya, jadi juga nggak bisa overcritical sama atasan-atasan kita, ya, karena pada prinsipnya ini yang mengatur pemerintah. Saya mengajar di sekolah IB. Nah, kalau sekolah IB itu sangat berimbang. Jadi setiap bidang pelajaran memang ada jamnya yang sama persis sama itu ada. Matematika jumlahnya ngajarnya sama persis sama sastra. Jumlah ngajarnya sama persis sama pelajaran seni. Jumlah ngajarnya sama persis sama sains.
Nah, itu baru deh tuh, kepala sekolahnya enak tuh, kepengen ngomong macam-macam juga enak tuh. Karena hidden curriculum-nya menunjukkan bahwa ya memang sastra penting. Gitu. Itu pertama. Kedua, hidden curriculum apalagi contohnya? Contohnya, budget atau jenis acara. Coba deh, kamu list deh. Dan guru-guru di sini ya, kamu list deh dalam setahun, itu acara itu apa aja. Gitu. Ya. Kebanyakan acara sains atau kebanyakan acara bahasa. Acara olahraganya banyak nggak? Olahraga penting loh, ya. Karena di olahraga lah kita belajar benar-benar memang untuk kerjasama kelompok. Lalu juga, tadi saya lupa saya pengen ngomong apa ya. Oh, kalau sekolahnya berbasis agama, coba perhatikan. Acara-acaranya lebih banyak yang emang pure agama atau pure akademik. Itu bicara banyak loh, soal nilai-nilai yang hendak disampaikan oleh sekolah, ya. Nah, kita bisa lihat di kolom yang sebelah kanan, ya. Di kolom sebelah kanan itu macam-macam. Ada misalnya gini, stereotypical depictions of people or places embedded in case studies, ya. Jadi gini misalnya, sebuah sekolah bisa aja bilang, kami berpihak kepada keadilan. Kami berpihak kepada misalnya kami berpihak gender free. Maksudnya gender free gini, jangan salah sangka. Maksudnya kami open minded. Kami berpikiran luas gitu ya. Kami terbuka. Nah, coba diperhatikan betul-betul deh. Kalau pelajaran, itu kan suka ada studi kasus ya, gitu ya. Misalnya nih, lagi membahas KDRT. Oke, kalau membahas KDRT, kamu perhatiin deh, baik-baik, kalau baca tulisan ya, terutama tulisan. Orang, kalau lagi bicara soal KDRT, itu kebanyakan menulisnya cowok. Mungkin 70-80%. Kalau kamu baca baik-baik, nanti abis ini kamu akan lebih aware kalau kamu baca artikel yang berhubungan dengan KDRT. Kebanyakan orang-orang kalau nulis soal KDRT, nomor 1, pelakunya cowok, dia berasumsi pelakunya cowok. Nomor 2, dia berasumsi konteks hubungannya adalah pasangan. Padahal belum tentu. KDRT itu bisa kakak-adik loh. KDRT bisa adik ke kakak. KDRT bisa ibu ke suami loh, jangan salah. Oh, cewek sekarang galak-galak. Ya, oke. Nah, di situ kita bisa lihat. Jadi, implisit yang dibalik itu tuh apa, ya. Lalu juga di sini yang menarik ada peers and related corridor conversation. Ini saya nggak bohong nih. Teman saya ada yang dipecat gara-gara ngomongnya berantakan, ancur-ancuran di koridor sekolah. Serius, dipecatnya gara-gara itu. Jadi dia ngomong ngaco, kacau di koridor sekolahan. Makanya saya waktu lihat ini saya, ya ampun, apalagi ada istilah koridor conversations ya. Secara otomatis saya jadi teringat teman saya, ya. Nah, banyak orang yang menganggap itu lebay. Dipecat cuma gara-gara omongannya di koridor, ngaco banget sih. Tapi apa yang ada di balik itu? Yang ada di balik itu adalah sekolahnya sangat serius ngurusin lingkungan di sekolah tersebut. Bahwa sekolahnya kepengen memang benar-benar koridor itu tuh bisa kedengeran kemana-mana loh, teman-teman. Cleaning service bisa denger loh, orang tua murid bisa denger loh, itu anak TK lewat-lewat bisa denger loh. Gitu ya. Nah, apa sih yang ada di balik itu? Mungkin sebagian orang akan berpendapat, oh itu artinya otoriter. Apalagi kalau buat saya, karena saya tahu sekolahnya ya, enggak otoriter kok sekolahnya, saya tahu. Kita kan nggak bisa menilai hanya dari satu kejadian dong, harus melihat yang lain kan, gitu. Nah itu hidden curriculum itu, ya. Nah, jadi apa hubungannya dengan literasi? Ya kita bisa aja sih bilang, oke, literasi mesti banyak buku, mesti ada pelajaran membaca, itu bener banget. Gurunya harus di-training, cara membacakan buku yang benar kayak apa, karena membacakan buku untuk meningkatkan literasi ada tekniknya sendiri loh. Nggak bisa cuma sekedar megang kertas gitu ya, terus ini, gini, nggak bisa.
Ya, itu benar semua. Oke. Tapi ada hal-hal yang bisa dilakukan. Contoh, ini di sekolah tempat saya mengajar dulu ya, di Pelita Harapan itu rutin ada pameran buku. Keren kan? Ya. Jadi rutin ada pameran buku. Gitu. Jadi anak-anak tuh di situ dan ditatanya tuh bagus, ditatanya menarik, bukunya warna-warni segala macam. Dan sekolah saya dulu itu sangat serius yang namanya ngurusin bahasa dan sastra. Sampai teman saya siriknya setengah mati sama saya, karena saya kan mengajar sastra dan bahasa ya. Teman saya sampai bilang, aduh enak banget sih lo ngajar di situ lo, gitu loh. Ya kamu bisa bayangin, kita diperbolehkan nonton teater, dibiayai loh kami nonton teater, kamu bisa bayangin. Ya, iya Bu, soalnya kan sekolahnya Ibu banyak duit, terus terang aja sih, memang itu sekolah memang budgetnya besar, tapi nggak semua sekolah berbudget besar seperti itu loh, itu yang harus kamu perhatikan. Ya, banyak sekolah yang berbudget besar, mereka nggak lakukan itu kok. Kalau kami dulu emang benar-benar difasilitasi. Kami dibelikan tiket, lalu antar jemput ke tim. Dari Cikarang, bisa bayangin. Jauh loh itu, ditungguin sama supir. Ya, untuk nonton teater. Ya, padahal buat apaan sih teater kalau dipikir-pikir? Maksudnya banyak video gitu loh. Suruh aja guru ngumpul di kelas. Nonton sendiri video rame-rame, beliin McD, beres. Tapi kan bukan itu. Nah, itu hidden curriculumnya. Kita bisa lihat, wah pemimpin sekolah abis-abisan ya memfasilitasi guru bahasa yang, ya Allah bahasa gitu loh. Itu kan kalah pamor banget ya dibandingin matematika sains. Tapi tidak di sekolah saya. Nah itu, contohnya hidden curriculum itu. Gitu ya. Lalu kita bisa mengintegrasikan juga program membaca di semua pelajaran. Contoh, matematika, ya jangan angka melulu. Suruh baca kek gitu, baca apa ya, baca biografi singkat nggak apa-apa, ahli matematika gitu ya, atau apa deh seperti itu. Kalau yang ada di pikiran saya sih cuma baca biografi aja sih, tapi mungkin ada ide-ide lain misalnya ya. Lalu juga sekarang kan sudah intradisipliner ya, udah antar lintas pelajaran bisa kerjasama, nah itu kan bisa dibuat seperti itu. Saya rasa sih kurang lebih itu ya. Pertanyaan berikutnya sih, apa yang bisa dilakukan guru? Nih, bibliografi, apa yang bisa dilakukan guru? Silakan diskusi, tapi nanti aja kali kita dengerin Pak Dayu dulu gitu ya. Waktunya udah saya ambil Pak. Waduh Pak, maaf. Nah, kita tambahin punya Kak Dayu tetap dari nol Bu. Tidak apa-apa Bu, tidak apa-apa Bu. Bagus, saya belajar banyak. Terima kasih. Isunya menarik sekali. Terima kasih ya Ibu Meki. Iya, jadi itu dari pihak saya. Terima kasih banyak ya teman-teman sudah mendengarkan. Iya, oke. Jadi tadi kita sudah bahas ya, ternyata mungkin ada teman-teman yang join, maksudnya mendaftar untuk ikut bincang asik hari ini, pikir oh kita akan belajar soal baca-baca nih, soal ya paling nggak sastra-sastraan saya. Ternyata literasi itu tidak cuman baca aja gitu ya, banyak sekali yang nyambung di situ. Jadi itu semuanya sudah nyambung di situ tadi. Kita sudah disampaikan tingkat literasi di Indonesia itu masih rendah, dan bagaimana kemampuan mengelola emosi itu meningkatkan kemampuan literasi juga, dan semua apa ya yang nyambung dengan literasi gitu ya, ternyata di keluarga juga, sekolah, dan semuanya itu sangat penting gitu ya. Kondisi lingkungan juga sangat mendukung, baik sekolah, baik juga rumah, dan tadi soal hidden curriculum tentang meningkatkan kemampuan literasi juga gitu. Terima kasih Bu Meki. Jadi sekali lagi kalau sekedar ada tambahan ya, makanya sekedar tambahan, sorry motong Karen. Hillary Clinton itu bikin buku, judulnya It Takes a Village to Raise a Child. Itu judulnya. Ya, nggak bisa kok kita ngegedein anak sendirian. Gitu ya, kita butuh sekolah, kita butuh keluarga. Oke, saya sangat marah waktu ada orang tua yang bunuh anaknya itu karena pelajaran online ya. Kenapa sangat marah? Sampai ke titik tertentu bukan bisa dipahami, nggak bisa dipahami lah jelas ya. Tapi oke lah, kamu marah, kamu miskin, kamu tertekan secara finansial, anakmu harus belajar online, nggak ngerti-ngerti, oke. Tapi kamu mikir nggak sih sampai ke tahap gurunya kayak apa coba perasaannya? Kamu mikir deh, kita deh sampai ke situ.
Itu gurunya tuh nggak stres 2 bulan tuh udah bagus loh. Ya, perasaan bersalahnya, perasaan bahwa aduh saya nggak bisa ngejelasin kali ya, aduh emang saya salah kali ya kemarin itu ya, saya cuma sekedar ngasih tugas aja, saya nggak mereksa. Oh, itu perasaannya bisa dibawa sampai mati loh. Ya, dan efeknya apa? Efeknya ke 200 muridnya yang lain. Makanya saya kesel banget baca artikel itu. Maksudnya ya ngegedein anak itu udah urusan rame-rame lah itulah. Itu loh maksud saya. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu. Jadi sekali lagi kalau ada yang tadi kan Bu Meki di akhir sudah tulis juga ya. Jadi apa yang kita bisa lakukan sebagai guru itu silakan juga tulis di chat ya. Ditulis di chat kalau jawaban atas itu, pertanyaan juga kalau misalnya ada teman-teman tanya, dan juga mungkin yang belum ikut tadi kita ada kuis di awal, membaca melalui buku digital itu cenderung membantu manusia lebih cepat memahami konten bacaan dibandingkan dengan buku cetak. Benar atau salah? Silakan dituliskan. Dan sekarang kita akan dengarkan dulu ya ke Kak Dayu, dari Kak Dayu tentang materi Kak Dayu. Silakan Kak Dayu. Ya, terima kasih. Sebelum saya share, saya mau ucapkan terima kasih dulu ya buat tim Fonik Asik. Iya. Sama Ibu Meki, aduh luar biasa materinya tuh. Saya sampai catat karena saya ketemu beberapa poin menarik ya. Misalkan dampak pandemi, kemudian KDRT tinggi. Ibu di Sorong, di Papua Barat itu, ini data perguruan tinggi ya, perguruan tinggi swasta tuh 40.000 mahasiswa. Tapi akibat pandemi itu yang kuliah online cuma 10% saja. 10%, Pak? Wow. Jadi 7.000 sampai 8.000 orang. Jadi ya itulah, bisa dibayangkan itu level perguruan tinggi. Sekolah kita nggak punya data. Ya ini kan pemerintah, tapi yang sekolah belum ada datanya. Ini dari perguruan tinggi swasta sudah ada datanya. Jadi, tapi kalau kita lihat ini kayak fenomena gunung es ya. Untuk perguruan tinggi mahasiswa yang ya lebih otonom gitu, itu setengah mati betul dia untuk bisa kuliah mandiri. Apalagi yang sekolah. Terus love language, waduh saya jadi, oh iya betul ini. Saya baru punya anak, oh iya bisa ini ya, aduh salah. Terus kemudian hidden kurikulum tuh sangat menarik, karena ini contoh juga menarik kalau di dalam kasus saya di Sorong, pemerintahnya mencanangkan sebagai kota termaju se-Papua dan Papua Barat. Dan bicara soal pentingnya literasi, tapi perpustakaan itu tidak ada. Jadi baru ada perpustakaan digital yang 2-3 minggu kemarin baru launching. Jadi oh iya ya, ini tidak sambung antara yang dikatakan dan baik itu ya Ibu. Aduh luar biasa. Terima kasih banyak ya. Ya ini tadi itu juga isu otak ya, jadi otak primitif, otak limbik dan neokorteks ya. Wah saya jadi oh iya. Apalagi di Papua saya pikir aduh nih berbahaya betul ini. Baik, ini nama saya Dayu Rifanto, teman-teman sekalian. Salam kenal, saya lahir besar di Nabire, terus kemudian saya, sebentar ya Bapak Ibu, maaf ini ada anak saya sebentar. Iya Ibu, saya kita pulang. Iya, ini nggak apa-apa ya, biar temani. Iya. Papa mau ngobrol dulu ya. Papa boleh ngobrol bentar? Enggak. Waduh. Ya, dia ditinggal ibunya agak lama. Oke. Nah, ini potret Papua dan Papua Barat, karena bisa jadi teman-teman melihat Papua itu seolah-olah, oh iya sebentar. Bapak tolong bikin roti coklat. Iya sebentar. Bikin lagi ya. Atau boleh sebentar saya bikinkan dulu ya. Boleh. Bu Meki boleh. Boleh. Mohon maaf ya. Iya. Mungkin gini aja. Tanya jawab ya. Kak Dayu, iya. Kak Dayu bisa mungkin stop sharing dulu kali ya, supaya kita bisa lihat. Boleh. Saya minta maaf ya, sebentar ya. Gak apa-apa Kak. Itu kan dinamika online Pak. Iya benar. Nah, iya itu dinamika online itu. Iya, Bu Meki sepertinya ada pertanyaan di chat, tapi karena ini kita bincang-bincang ya, mungkin lebih baik kalau misalnya itu ada Robit kalau nggak salah ya, Bapak. Ya, Bapak Robit silakan kalau mau disampaikan sendiri pertanyaannya. Ngobrol Pak. Ya, silakan disampaikan sendiri pertanyaannya, bisa dinyalakan suaranya, itu karena ya.
Ya, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi Bu Meki, Kak Ya, Gadan. pagi Pak Robit. Ya, terima kasih. Tadi materinya sangat menarik. Terima kasih Pak. Saya juga lagi dampingi ini. Ya, anak ya. Iya, kegiatan Sabtu. Iya. Ya, tadi saya menarik sekali tentang hidden curriculum, Bu. Jadi yang diceritakan Ibu tadi kan ketika kita masih bisa di sekolah, kita masih pergi keluar gitu ya. Nah, untuk di rumah gimana nih? Kemarin sih kalau dari sekolah memang ada misalkan kayak kegiatan mini camp, tapi dilaksanakan di rumah, di halaman gitu. Kemudian ya ada beberapa yang lain, ada project gitu. Nah, untuk kami sebagai orang tua, kira-kira gimana nih supaya anak-anak nih benar-benar tahu nih, oh ini tujuannya apa, kita disuruh seperti ini, kita mendapatkan tugas dari sekolah seperti ini gitu. Mungkin itu sekalian tipsnya lagi Bu, hidden curriculum tadi untuk di rumah. Terima kasih. Terima kasih Pak Robit buat pertanyaannya. Gini Pak, hidden curriculum itu pertama kali muncul, itu dieksplisitkan istilah itu ya, karena ada upaya-upaya sekolah untuk ngasih tahu ke segenap orang di sekolah, ini loh kami punya budaya tuh seperti ini, gitu. Jadi cukup spesifik sebenarnya hidden curriculum. Seperti misalnya kami mau menunjukkan bahwa kami itu demokratis loh, misalnya ya. Nah lalu itu pasti kalau memang udah sengaja kayak begitu, ya orang-orangnya pada rembukan Pak. Oh oke, jadi apa nih yang bisa kita lakukan di kultur sekolah kita untuk menunjukkan kepada murid-murid kita bahwa kita itu demokratis, serius demokratis loh maksudnya ya, bukan cuma di pelajaran PPKN kita bilang ke mereka sistem pemerintahan yang terbaik adalah demokrasi, bukan cuma itu, tapi memang kita kepengen menunjukkan itu sistem pemerintahan yang terbaik lewat pelajaran PPKN, tapi itu kita juga terapkan. Nah caranya bagaimana? Caranya adalah misalnya pemilihan ketua OSIS itu dipilih Pak, mereka kampanye dulu. Nggak semua sekolah loh seperti itu. Ada sekolah-sekolah yang ketua OSISnya ditunjuk sama kepala sekolah. Tapi sekolah-sekolah lain untuk menunjukkan bahwa mereka sangat serius dengan konsep demokrasi, mereka minta anak-anak yang mau jadi ketua OSIS itu, ya mereka kampanye. Mereka nempel poster Pak di dinding. Lalu mereka orasi. Gitu. Nah, pertanyaan Bapak cukup general menurut saya. Gitu. Jadi mungkin bisa lebih dispesifikan. Misalnya hidden curriculum dalam arti Bu, saya kepengen Bu betul-betul memang menunjukkan ke anak saya bahwa membaca itu penting. Nah, itu apa ya Bu yang bisa dilakukan selain misalnya kamu harus baca loh, bener loh, berguna loh. Kamu nggak lihat tuh orang-orang top yang keren-keren itu rata-rata pada suka baca loh. Nah, itu. Jadi pertanyaannya mungkin bisa lebih spesifik. Seperti itu karena memang hidden curriculum biasanya spesifik sih mereka. Kayak gitu, ada nilai yang memang hendak dijunjung lewat perbuatan-perbuatan itu, gitu Pak. Iya, mungkin bisa seperti itu Pak. Mungkin yang dimaksudkan kalau saya tidak salah menangkap ya, apa yang dimaksudkan apa sih semacam hidden curriculum yang penting dilakukan oleh orang tua begitu ya supaya mendukung literasinya anak ini mungkin misalnya gitu. Literasi anak. Ya, maksudnya karena tadi pertanyaannya tujuannya ini, tujuannya itu gitu. Cukup karena kan ini Pak Robit ini ada anak kelas 2 SD kalau nggak salah ya Pak ya. Betul. Ya, gitu. Jadi dari sekolah kan sudah ada beberapa proyek. Nah, bisa jadi penerimaan si anak kan cuman aku disuruh ini aja nih. Ya udah diselesaikan aja sesuai tugasnya. Tapi maksud dari itu kan kita harus terangkan lagi. Supaya menambah kegiatan lain, supaya menambah tadi yang disampaikan sekolah. Nah, nomor satu Pak, mungkin yang perlu kita pikirkan baik-baik, tidak harus setiap kegiatan kita terpikir seperti itu ya Pak. Itu tugas guru. Kalau memang sampai spesifik project, ya Pak, itu tugas guru. Gitu, ini loh, saya kasih kalian project ini ya, ini gunanya ini ya, nah itu tugas guru Pak, gitu. Kalau misalnya kita sebagai orang tua mau handle satu persatu, itu terlalu spesifik, susah juga. Paling kita hanya bisa handle di bidang yang kita paham. Misalnya nih, Bapak matematika, mungkin Bapak bisa jelaskan dengan lebih baik
kalau anak-anak dapat tugas matematika ya Pak dibandingkan saya misalnya, karena saya kurang paham matematika gitu. Nah, sebagai orang tua saya rasa yang perlu kita ungkapkan kepada anak adalah tentang pentingnya kita semua berpikir di balik ini semua loh. Online itu kan soalnya ini loh Pak, aduh makanya saya nggak suka banget deh sama online. Yeah. Sangat mengurangi sangat mengurangi ruang untuk kita berpikir. Nggak ada teman diskusi, gitu loh. Memang sih ada breakout rooms ya, tapi kan itu tidak bisa berfungsi dengan maksimal gitu. Jadi mungkin itu saya rasa sih yang penting di rumah ya, bahwa kita menunjukkan kepada mereka bahwa berpikir itu penting, bahwa berpikir itu berguna, caranya bagaimana bisa lewat pertanyaan-pertanyaan yang remeh-temeh, Pak. Oke. Gitu, ya. Itu kan mikir, Pak. Misalnya kalau ke anak kecil apa ya? Misalnya, menurut kamu, misalnya apa ya? Menurut kamu kenapa coba kalau pagi awan putih, kok kalau malam enggak? Gitu misalnya, Pak. Ya. Nah, kita sangat terbantu sama YouTube, Pak. Nah, itu banyak banget YouTube yang sangat menarik. Kok bisa ya? Channel ya? Iya. Bapak buka deh, Pak, channel kok bisa. Jadi itu pertanyaan remeh-temeh. Aduh, pertanyaan yang kita nggak kepikiran deh, Pak. Gitu ya. Jadi bisa dengan cara sambil bercanda ngajakin mikir tapi yang remeh-temeh gitu loh, Pak. Nah, itu anak-anak terbiasa berpikir loh, Pak. Kayak gitu. Gitu. Ya, misalnya. Baik. Ya. Jadi nggak harus selalu dikasih jawaban terus ya, Bu. Iya. Gali supaya dia tanya terus mikir gitu ya. Iya. Dan kalau nggak ketemu jawabannya nggak apa-apa juga sih. Iya. Kadang-kadang pertanyaannya bisa agak norak sih, Pak, menurut saya. Misalnya, kenapa sekarang kita makan bertiga? Misalnya kita biasa makan pakai sendok garpu ya. Kenapa kita makan bertiga sendok garpunya 3? Menurutmu kenapa coba? Gitu. Itu remeh-temeh loh. Tapi itu kan ngajarin bahwa secukupnya aja emang. Ngapain juga makan bertiga sendok garpunya dan 6. Namanya kita mau pakai sendok 2 garpu 2. Ya perlu juga sendok 2 garpu 2. Kalau apa? Kalau jatuh misalnya. Tapi masa iya sih jatuh jadi kebiasaan? Gitu loh. Jadi itu pertanyaan yang kayaknya norak, remeh banget, tapi sebenarnya kalau mau diurap-urap ya dalam juga sih. Gitu, Pak. Jadi seperti itu sih, Pak, yang bisa saya sampaikan. Kita mainnya di level general aja, Pak, di level umum. Oke. Kalau yang spesifik itu gurunya, Pak. Gitu. Iya, Bu. Ya, siap. Terima kasih. Terima kasih, Pak Robin. Ya, terima kasih Pak Robin dan Bu Meki. Kita sekarang ke Kak Dayu yang sudah selesai sepertinya. Tapi sepertinya anaknya udah habis juga ya, Kak. Silakan, Kak. Ya, terima kasih banyak. Oke, iya. Saya balik dulu ya. Mohon maaf. Ini gambaran Papua dan Papua Barat ya. Karena Papua itu sebenarnya sangat luas. Sejak 2001 dia dibagi 2 secara administratif, Papua Barat. Kemudian ini lagi ada isu baru akan dipecah lagi. Kita nggak tahu ya karena di Papua ini banyak hal gitu. Jadi secara singkat sangat besar. Saya tinggal di daerah sini, namanya daerah Sorong, itu dengan provinsi Papua Barat. Jadi pemekaran dari Papua. Baik, saya diminta cerita tentang literasi di Indonesia. Ini saya pakai sebuah survei dari Kemdikbud. Dia melihat aktivitas literasi membaca di tahun 2019. Mereka mensurvei atau meriset itu menggunakan 4 pendekatan ya, 4 hal gitu atau 4 dimensi. Ada dimensi alternatif, budaya, kecakapan, dan akses. Ini untuk melihat 34 provinsi di Indonesia. Nah, nanti kita bisa lihat Papua dan Papua Barat itu ada di mana. Ini kalau secara keseluruhan, inilah potret aktivitas literasi membaca ya di Indonesia. Jadi paling tinggi dimensi kecakapan, walaupun ini juga bisa jadi pertanyaan lanjutan karena dimensi kecakapan akses indikatornya cuma 2 ya, kecakapan tuh rata-rata lama sekolah dan melek huruf Latin, belum sampai ke membacanya bermakna gitu. Dia asal tahu huruf aja, itu dianggap oke gitu ya. Nah, itu juga jadi masalah besar. Nah, kalau kita lihat kemudian di Indonesia secara rata-rata 37,32%. Itu kalau dilihat dari ukuran ini, itu juga ada di wilayah yang rendah ya secara perhitungan. Nah,
secara indeks dia rendah gitu. Nah, kita lihat bagaimana di Papua dan Papua Barat. Ini kalau kita lihat. Nanti. Ya, kalau kita lihat di aktivitas literasi membaca di 34 provinsi ini, Papua dan Papua Barat, itu memang yang posisi juru kunci itu Papua ya. Jadi kalau kita lihat Papua Barat dia masih ada progres, tapi kalau Papua dia selalu di juru kunci. Ini ada beberapa hal, nanti kita bisa diskusi di belakang ya. Kemudian kalau secara nasional kita bisa lihat Papua dan Papua Barat itu sekali lagi Papua ini yang jauh gitu ya dibanding Papua Barat. Rata-rata nasionalnya 37%, Papua Barat di 28%, Papua di 19%. Nah, sedangkan Jakarta itu sendiri ada 58%, jadi gapnya itu hampir 20-30 poin ya, jauh betul. Gitu. Nah, ini indeks aktivitas literasi membaca yang memotret 4 dimensi tadi. Nah, ini saya sendiri bikin inisiatif buku untuk Papua itu, ide awalnya itu membantu teman-teman menggalang donasi buku untuk bangun rumah baca mereka. Jadi kebanyakan ingin bikin taman baca, rumah baca, tidak ada buku. Nah, kenapa buku itu penting? Ini saya ambil dari Jim Trelease ya, dari Read Aloud Handbook gitu. Jadi buku untuk anak-anak menjadi sangat penting, terutama supaya orang tua tuh mau ini ya, mendekatkan anak-anak dengan buku, bisa dengan bercerita, bisa dengan dibacakan, atau kemudian bercerita. Karena kosakata itu penting anak-anak dapatkan, salah satunya dengan dia mendengar dari cerita-cerita tersebut ya. Ini nanti berkaitan dengan sukses tidaknya dia di sekolah. Nah, ini ya pertanyaan besarnya. Bagaimana kalau dia jarang mendengar seperti tadi, suka buku, di rumah aja tidak ada buku, dan kemudian paradigmanya juga sudah melihat buku sesuatu yang ya, mungkin tidak penting gitu ya. Gitu. Nah, apa yang saya lakukan dengan buku untuk Papua, dulu kami galang donasi buku, sampai dengan sekarang itu masih galang donasi buku untuk teman-teman di Papua dan Papua Barat yang mau buat rumah baca atau taman baca. Walaupun sekarang lebih banyak fokusnya di daerah Sorong Raya karena jadi lebih bisa dilihat dan dipantau gitu ya. Nah, tapi kemudian bergerak ke membuat atau menulis buku bacaan sendiri. Jadi teman-teman di sini ya kalau mau nulis silakan tulis, kita belajar sama-sama menulis buku bacaan yang sebutannya lebih kontekstual gitu ya, karena kebanyakan bukunya dari luar begitu masuk ke Papua bisa jadi tidak sesuai dengan konteks di sini. Dan kalau teman-teman perlu tahu, itu juga sebenarnya yang buku-buku ini kita dapat inspirasinya juga dari buku yang ditulis oleh salah satu misionaris yang legendaris di tanah Papua ya. Beliau menulis Kota Emas itu tahun 50-an gitu. Dan itu orang-orang senior di Papua pasti tahu buku itu. Tapi begitu kita tanya sekarang ke anak-anak muda, buku anak berkonteks Papua apa yang kamu suka, itu bingung biasanya jawabannya. Atau tetap merefer ke buku zaman dulu. Atau kalau saya tanya penulis buku anak dari Papua yang kamu sukai siapa, itu biasanya juga bingung. Artinya kita punya gap besar di situ. Kita butuh banyak penulis-penulis anak dari Papua yang menulis buku anak, karena itu jadi medium orang tua menyadari pentingnya buku, menyadari pentingnya anak-anak ini ya, kaya akan cerita, kemudian kosakata yang akan mendukung mereka sendiri sebenarnya. Ini contoh-contoh beberapa bukunya. Kemudian ini contoh juga buku untuk Papua pernah mendampingi teman-teman di Kampung Semografi di Ubruk untuk bikin perpustakaan buat mereka. Ini contohnya, ini tahun 2014 atau 2015. Jadi ada seorang guru di pedalaman Ubruk, ini perbatasan PNJ dan Papua ya, yang ingin bikin rumah baca. Terus kemudian ada tim Nusantara Sehat, itu tim yang datang ke kampung-kampung. Makan sedikit, mau cicip. Boleh. Ya. Ya, nanti Bapak situ ya. Nah, terus kami bantu. Nah, ini anaknya ya, jadi setelah bantu bikin rumah baca, lewat kampanye Kita Bisa bekerja sama dengan gurunya, ada taman bacanya di kampung tersebut, di kampung ini. Nah, kemudian anak-anak yang SD itu karena tidak ada SMP, setelah lulus SD ini Carlos ya, ini Pak gurunya, Pak Guru Godi. Karena lulus SD tidak ada SMP, akhirnya kita galang donasi untuk dia bisa sekolah di sekolah Katolik di
di Manokwari. Ada Carlos dan ada satu lagi namanya Hasan. Memang tidak banyak yang bisa dibantu satu dua, tapi lewat ini bisa. Jadi Pak gurunya punya rumah baca, anak-anaknya bisa lanjut sekolah walaupun tidak banyak. Nah ini Pak gurunya, jadi setelah punya rumah baca, dia nulis-nulis gitu ya. Memang sebelumnya sudah suka nulis dan suka baca, makanya terpikir bikin rumah baca. Nah, tulisan-tulisannya dia tuh ternyata dia ini ya nulis puisi, kemudian kirim-kirim ke saya via SMS. Saya kadang-kadang mengganggu dia gitu. Saya bilang, Pak Guru, saya terpaksa balas kok punya SMS karena saya tahu kok tidak ada teman bicaranya cuma sama pohon, sama rumput-rumput. Nah, dia tertawa gitu. Nah, ternyata SMS-nya dia itu karena saya tidak enak kalau terhapus, puisi-puisinya itu saya ketik ulang. Saya baca, wih bagus. Puisinya bagus. Jadi akhirnya saya kumpulkan, saya bikin jadi buku. Mendraftkan ke buku, terus ternyata ada lomba penyair muda se-Asia Tenggara. Saya iseng aja kirim. Ternyata dia terpilih jadi salah satu penyair muda se-Asia Tenggara yang ikut pelatihan di Bogor bersama penyair dari Brunei, Singapura, dan Malaysia. Ini buku pertama beliau, dan saya senang ya jadi mendampingi mereka. Terus kemudian ini waktu event Gramedia, ada acara di Jakarta, kebetulan buku Papua diundang, saya mengajak Pak Guru dan Carlos tadi yang difoto, ya, ini membacakan puisi di depan banyak orang. Dan ternyata bukunya menarik ya, buku puisinya jadi nominasi. Kalau teman-teman tahu daftar, teman-teman tahu ini ya, penghargaan sastra di Indonesia, Kusala Sastra Katulistiwa, ini buku Pak Guru ya, Mama Menganyam Noken, masuk nominasi penerima Kusala Sastra untuk puisi ya. Jadi bisa dilihat itu ada nama-nama yang cukup terkenal lainnya. Ini Triyanto, Tri Wikromo, Beni Satrio Binat. Ini Pak Guru yang tadi ya dari kampung itu. Jadi bagaimana kami melihat kami jadi macam jembatan begitu ya, membuat teman-teman yang di Papua yang punya banyak karya bisa terekspos. Nah ini apa yang saya udah teman-teman lakukan di Sorong ya. Jadi kami bisanya akhirnya ya ini, buku anak tuh penting menurut kami. Jadi gimana? Tapi kita juga ingin lihat teman-teman menulis saja tidak apa-apa. Jadi ini kami bikinkan pelatihan menulis ya, sederhana lah. Ini di sekolah, ini di SD, ini di SMA, gitu, menghadirkan anak SD dan teman-teman. Terus kemudian ini bikin ya pelatihan sederhana tentang buku dari kardus gitu ya, bersama ada Golagong gitu. Tapi antusiasmenya banyak dan mulai banyak penulis lah, terutama dari Sorong yang mau menulis buku anak. Nah ini juga contoh lain, ini namanya Hana. Kalau dilihat di sini ini orangnya ya, ini Hana Karet. Jadi kemudian ikut kegiatan menjadi relawan dan akhirnya ternyata talentnya itu berjualan. Jadi kemudian kita dampingi untuk bikin inisiatif yang namanya Nibun Papua, jualan mama-mama Papua punya sayur mayur. Dan ternyata kendalanya di motor, kita galang donasi, dapat. Ternyata banyak orang mau bantu dan sekarang beliau sudah punya motor untuk jualan sayur mayur, sama kita harapkan dia nanti akan dongeng keliling. Cuman karena corona jadi berhenti dulu. Tapi kita senang lihat teman-teman di sini yang punya potensi kemudian kita dampingi. Nah ini juga kegiatan-kegiatan yang karena pandemi akhirnya ya sudah, akhirnya bisanya webinar ya, karena di Papua atau di Sorong orang kesadarannya masih perlu ditumbuhkan untuk peduli terhadap corona dengan pakai ini ya, masker. Kadang-kadang di jalan kita masih ketemu orang yang tidak pakai dan berani begitu, jadi kita takut. Ini apa yang kita lakukan selama pandemi, jadi bikin webinar nulis buku bacaan anak. Ini teman-teman penulis atau yang baru mau latihan menulis ya, kita hadirkan di webinar terbuka untuk umum. Ini ya lumayan lah, 60-an orang yang ikut dari berbagai tempat di Indonesia. Jadi tahu, oh ini ada Maria Baru, ada Rianti Windesi, ada ini orang Raja Ampat gitu ya, dan lain-lain. Ini di Jayapura. Dan ini juga saya dapat ilmu dari Putra Sampurna, kebetulan jadi relawan literasi, terus diminta berbagi tentang bagaimana menggunakan buku digitalnya dan kasih tahu strategi membaca, berbagi gitu ya. Ini kita juga lakukan karena kita pikir penting ya orang tahu bahwa buku itu ternyata bisa didapat secara digital, tapi memang syaratnya harus punya
paket data. Jadi ini masih bias kota sebenarnya juga jadi masalah besar gitu ya. Walaupun begitu ya itu baru yang bisa kita lakukan. Nah selanjutnya ini yang besok akan kita lakukan. Jadi belajar mendongeng. Sebenarnya ini bersama Aryo ya, pendongeng di Jakarta. Sebenarnya di Papua ini kan kuat dengan budaya lisan, ada mob dan segala macam. Dan saya yakin sekali banyak, saya ketemu banyak dan saya lihat ini ya sangat luar biasa ekspresifnya kalau bercerita. Cuman tinggal nanti kita belajar bagaimana teknisnya lebih baik dan merasa penting untuk, karena kita berharap buku itu kan menjadi hidup, cerita menjadi hidup, anak-anak suka dengan cerita segala macam, sama seperti zaman dulu yang orang-orang tua pasti bercerita. Tapi kan budaya itu sempat hilang gitu sejak ya modernitas masuk, telepon, nonton TV dan yang lain-lain, soal kehidupan ekonomi dan yang lain-lain jadi lupa gitu ya. Nah, kita ingin supaya itu masyarakat, terutama teman-teman di sini, teman-teman guru tuh jadi terbuka lagi. Oh iya, belajar bisa webinar dan yang lainnya. Nah, ini yang menulis buku bacaan anak ini ya, teman-teman yang ikut hadir. Nah, kalau secara singkat mungkin buku untuk Papua bikin ini ada galang donasi, pelatihan pendampingan, kolaborasi bekerja sama dengan teman-teman komunitas lain dan penerbitan buku. Bukunya buku-buku bacaan anak pada khususnya ya, tapi beberapa teman ya kita bikinkan buku puisi seperti Pak Godi itu akhirnya kita bikinkan untuk bikin buku. Terima kasih, saya pikir itu ya teman-teman sekalian, sharing saya singkat saja sambil ngomong anak. Ya, kurang lebih begitu. Karen, terima kasih. Terima kasih Kak Dayu. Oke. Bentar ya, saya. Oke. Nah, ya, kalau mungkin teman-teman ada yang bertanya-tanya kenapa terus kita membahasnya literasi Papua gitu ya, karena memang Fonik Asik sendiri kami memang akan fokus juga ke Papua dan Papua Barat gitu ya, walaupun fokus itu bukan berarti kami cuma mau ke Papua dan Papua Barat, tidak, tapi seluruh Indonesia, cuman melihat seperti yang tadi Kak Dayu sampaikan gitu ya, kondisi di Papua terutama yang Papua Barat masih 28, 26 masih nomor segitu ya, jadi juga masih rendah. Tapi melihat kondisi keseluruhan dari Pulau Papua itu sendiri gitu ya, masih literasi masih rendah, itu kenapa kita dari Fonik Asik sendiri kita mau fokus ke situ. Tapi juga memang tadi Kak Dayu juga sudah sampaikan gitu ya, kondisi literasi di Indonesia pada umumnya juga masih relatif rendah gitu ya, seperti yang kata Bu Meki juga tadi, Bu Meki juga menyampaikan hal yang sama gitu. Nah, ya kalau Kak Dayu sudah, ini sebenarnya ada pertanyaan mungkin ya, untuk Kak Dayu mungkin kalau misalnya ada teman-teman kita yang mau bergabung dengan komunitas literasi gitu, karena kan Kak Dayu ini ya mungkin Bu Meki juga tahu gimana sih caranya gitu kalau mau bergabung dengan komunitas literasi. Saya dulu ya, kalau buku untuk Papua sering bikin kegiatan webinar online ya, jadi kebetulan ada Instagramnya di IG-nya ya, saya tulis saja. Nah, ada di kolom chat ya, teman-teman boleh follow, itu ada banyak informasi kegiatan. Tapi buku untuk Papua tidak hanya menginformasikan kegiatan literasinya buku untuk Papua, karena kita rasa literasi itu penting. Jadi kalau ada hal-hal yang penting dari berbagai inisiatif di Papua yang terkait literasi, biasanya kita bantu share, karena problemnya gitu kalau di Papua ya, informasinya tidak lancar begitu ya, ada yang tahu, ada yang nggak tahu gitu. Ya mungkin faktor infrastruktur jaringan juga bisa ya. Jadi mungkin dicari-cari gitu ya Kak, berarti komunitas-komunitas yang ada, ikut dengan kegiatan-kegiatan mereka dulu, terutama di masa sekarang yang semuanya serba online seperti itu mungkin ya. Ini saya lihat di chat ada pertanyaan dari Desi dan ada dua sepertinya, satu untuk Kak Dayu dan satu untuk Bu Meki. Desi mungkin mau disampaikan sendiri pertanyaannya. Teman-teman yang lain kalau misalnya mau langsung menyampaikan, tidak ditulis di chat dulu, bisa raise hand kalau misalnya tahu di bawah itu ada di bagian mana ya, di bagian partisipan ya, bisa raise hand atau tulis juga nggak apa-apa. Ya, silakan Desi.
Desi, suaranya nggak ada, Nggak Desi. kedengeran. Desi? Oh, nggak kedengeran ya? Ya, kalau memang cek-cek. Iya, nggak kedengeran. Belum Nggak masuk kedengeran. sih, Desi. Nggak Oke, masuk. kalau misalnya kesulitan, nggak apa-apa saya bacain ya, Desi ya, Ya. pertanyaannya ya. Kalau untuk pertanyaannya, untuk Kak Dayu, kalau misalnya Desi nih atau teman-teman lain yang ada di sini tertarik untuk memulai menulis buku, kira-kira di Jayapura bisa berkunjung kemana ya kalau Desi? Kalau misalnya ada teman-teman lain juga di luar Papua nih misalnya, kalau mau kerjasama misalnya sama Kak Dayu atau mau tanya-tanya gimana ya caranya, itu untuk Kak Dayu ya. Untuk Bu Meki, Ibu kan pernah jadi guru dan mengajar anak-anak di sekolah gitu ya. Bagaimana sih caranya menghadapi anak yang tidak suka baca? Yang itu tadi, di rumah juga nggak mendukung anak untuk itu, gitu. Selain cara dengan memberikan buku atau mengadakan seminar, cara apa lagi sih gitu? Silahkan. Oke. Silakan, mau Pak Dayu dulu, silakan. Boleh. Saya dulu ya Bu ya. Ini untuk menjawab Desi. Jadi memang di Jayapura ya, kalau di Jayapura itu ini saya contohkan ya, menulis, Desi sukanya menulis apa ya, misalkan kalau buku anak, atau novel kah, atau puisi, karena kalau di Jayapura itu yang saya perhatikan memang masih paling banyak itu di puisi dan novel. Misalkan kalau puisi itu ada Kakak Foni Aronggear gitu ya, ada Pak John Waromi, terus ada Kakak Igir Alkatiri, ini teman-teman itu ya, terus kemudian mungkin ada Kakak Alfrida Yamanov. Nah, nanti yang nulis novel itu ada Kakak Alfrida Yamanov, ada Bu Zikri Elhan gitu ya. Nah, itu yang Bu Zikri itu punya ini yang sekolah menulis Papua begitu ya, itu bisa ke sana. Terus kalau buku anak sebenarnya yang terbit artinya terbit di penerbitan itu memang tidak terlalu banyak kalau di Jayapura, tapi di Jayapura itu banyak teman-teman penulis buku anak karena buku project. Misalkan UNICEF bikin buku, dorang nulis gitu. Terus ilustratornya juga ada karena ada ISBI ya, seni dan budaya di Jayapura itu paling banyak tuh ilustratornya. Contohnya misalkan nama-nama yang saya ingat itu ada Rina Harwati Sikirit, terus kemudian ada Michael Kirio mungkin ya. Terus kemudian kalau yang buku anak ya, dan beberapa seperti Bu Zikri juga menulis buku anak begitu. Yang lain siapa ya? Mungkin beberapa jurnalis dari Jubi itu menulis tapi bukan buku anak, semacam cerita pendek. Mungkin nanti bisa chat-chat gitu karena setelah saya bergelut ini juga ternyata ketemu dengan teman-teman. Ya biasa lingkaran penulis gitu ya, teman-teman penulis. Tapi ada yang menulis puisi, paling banyak masih puisi dan kemudian novel gitu. Kalau buku anak masih jarang. Nah, Desi ini kira-kira ketertarikannya di mana? Jadi nanti bisa mungkin saya langsung share nomor telepon teman-teman penulis. Gitu. Jadi kontak dulu. Langkah pertama adalah follow buku untuk Papua. Nah dari situ nanti ngobrol gitu ya. Gimana gitu ya. Karena kalau dengan teman-teman kan kita tergabung. Maksudnya ada satu grup WhatsApp literasi Papua Barat. Itu biasa teman-teman ada di situ. Walaupun grupnya tidak terlalu aktif, tapi ya itu ada nomor-nomor teleponnya bisa saya kasih. Oke, terima kasih Kak Dayu. Mungkin itu ya, jadi dikontak dulu supaya bisa ngobrol dulu lebih lanjut, terus bisa diarahkan kemana gitu ya. Untuk Bu Meki, silakan Bu. Oke, terima kasih Des pertanyaannya, makasih Karen. Jadi inti pertanyaannya Desi, ditolong di ini ya Des, kalau salah interpretasi ya, saya ulang lagi pertanyaannya. Substansinya sepertinya ini, Bu, gimana caranya supaya anak saya suka baca, padahal di rumahnya orang-orang pada nggak suka? Ya, kurang lebih gitu ya. Oke, bener ya. Oke. Jadi yang perlu kita lihat di sini adalah siapa saja orang yang bisa berperan dalam membuat seorang anak menjadi suka baca. Itu substansi jawabannya ke situ, saya rasa. Nomor satu, yang sangat berperan di awalnya adalah orang tua atau keluarga. Tadi udah kita bahas ya, yang di sesi 1 ya. Itu udah nggak ada yang bisa bantah deh, itu orang tua nomor 1. Nomor 2, sekolah. Terutama guru favorit didukung dengan program-program sekolah. Ada nggak misalnya beberapa sekolah sudah sangat familiar dengan program silent reading. Jadi sebelum mulai sekolah itu 15 menit silent reading. Sampai ada jingle-nya segala macam. Ya,
Itu sudah cukup banyak sekolah yang melakukan itu, gitu. Jadi nomor 1 orang tua, nomor 2 sekolah. Nah, lalu bisa nggak anak-anak yang sekolahnya kurang kondusif untuk menumbuhkan minat baca, lalu di rumahnya ternyata orang tuanya juga cuek sama membaca. Bisa nggak anak ini suka baca? Bisa. Gara-gara apa? Nomor 3, sahabat. Kalau misalnya dia punya sahabat yang suka baca, itu sangat besar kemungkinannya dia juga suka baca. Itu nomor 3, sahabat. Nomor 4, orang yang dia kagumi. Nah, orang yang dia kagumi itu, kalau kita cukup akrab dengan orang tuanya, ada loh orang tua sih, ada loh guru-guru yang memang terus datang ke rumah orang tuanya, ya. Jadi hubungannya cukup baik. Nah, itu bisa, misalnya tanya-tanya, siapa nih, gitu. Oh, dia dekat sekali loh dengan pamannya. Oh, dia dekat sekali loh dengan budenya, misalnya. Dan ternyata jaraknya dari rumah juga dekat banget. Nah, itu bisa. Kita minta ke anak tersebut untuk mencoba memotivasi gitu ya. Tuh coba tuh kamu tiru tuh bude kamu. Misalnya kalau kedekatan kita ternyata bisa membawa kita kepada pengetahuan soal itu akan sangat bagus. Jadi itu orang yang mereka kagumi. Yang saya tahu soal orang yang mereka kagumi adalah yang paling berperan adalah idola. Tapi tidak semua anak punya idola. Ya. Nah, jadi disinilah pentingnya orang tua mengarahkan anaknya untuk punya idola yang benar. Punya idola sendiri sampai ke titik tertentu efeknya cukup buruk karena bisa sampai putus individu ya. Kalau udah sangat fanatik ya, itu buruk sekali. Oke. Tapi kalau memang kita bisa mengelolanya dengan cukup baik ya, itu efeknya luar biasa positif. Seperti itu. Oke. Contohnya saya belajar bahasa Inggris karena saya tergila-gila Michael Jackson dulu. Jadi gara-gara saya tergila-gila Michael Jackson, saya dengerin lagunya, saya lihat lirik lagunya, jadinya tertarik dia bahasa Inggris. Tuh kalau nggak ada dia sih, menurut saya sih pasti saya nggak tertarik tuh bahasa Inggris tuh. Gitu ya. Lalu juga saya melihat anak saya misalnya, dia tertarik dengan isu-isu tertentu. Nah, itu adalah isu-isu yang diusung oleh idolanya. Apalagi kalau remaja ya, waduh kalau remaja itu kalau udah sama idolanya gila deh udah deh, ya. Jadi dan cukup banyak loh zaman sekarang idola yang memang bagus. Saya tidak menyarankan remaja untuk tergila-gila putus individu tidak, tapi memang ada saatnya kita tidak bisa berbuat apa-apa. Memang itu masanya mereka tuh memang seperti itu, gitu loh. Jadi ada bagusnya kita awasi juga anak kita suka sama siapa, ya. Karena saya sendiri memang dari awal saya melihat anak saya punya kecenderungan memang untuk punya idola. Kan saya juga punya, bahkan sampai hari ini saya juga punya, ya. Nah, saya melihat anak saya punya kecenderungan untuk punya idola. Jadi itu udah saya arahkan untuk punya idola yang memang bisa ditiru secara intelektual, gitu. Itu idola, orang yang dia kagumi, terutama idola, lalu guru favorit, lalu teman dekat, lalu keluarga dan sekolah. Nah, itu pilar-pilarnya, Desi, yang bisa membantu seorang anak untuk rajin membaca. Nah, kalau salah satu pilarnya tidak ada, nggak apa-apa. Karena bisa di-cover sama yang lain. Gitu. Yang bahaya itu kalau semuanya nggak ada. Ya kalau semuanya nggak ada, terima nasib dah. Mau gimana lagi? Jadi gitu ya, jawabannya Des ya. Terima kasih Bu Meki. Nah mungkin ini terima kasih. ada beberapa pertanyaan yang sudah dikirimkan waktu mereka isi form, tapi mungkin tidak karena ini kita janjinya sampai jam 12, mungkin tidak semua bisa terjawab. Nanti kalau ada yang tidak terjawab, saya akan chat dan kirimkan jawabannya. Tapi mungkin ada 2 pertanyaan yang bisa dijawab. Yang pertama mungkin untuk Kak Dayu ya. Bagaimana meratakan pendidikan literasi khususnya bagi daerah 3T di Indonesia? Apakah kita bisa Kak meratakannya atau berat ya pertanyaannya? Ini pertanyaan buat presiden ini. Ya, ini kita belajar, ada yang bisa kita lakukan, ada yang porsi besar pemerintah. Ya, betul. Cuman kalau kita lihat memang kalau kayak di sini ya di Papua, sebagai contoh di Sorong Raya gitu ya. Sorong itu, ini saya contohkan saja betapa susahnya ya. Tidak mudah maksudnya. Sorong itu kota yang cukup maju karena perguruan tingginya ada 10, rumah sakitnya ada 6. Banyak perusahaan-perusahaan besar di sini. Hotel itu ada Swiss Bell.
orang datang ke Sorong naik pesawat itu di situasi normal di tahun 2019 itu ada 800.000 orang naik pesawat ke Sorong. Itu mostly wisatawan ya, karena Sorong itu adalah titik kalau mau ke Raja Ampat. Ya, itu contoh. Tapi ini saya contohkan meratakan pendidikan. Kita bicara akses, contohnya akses telepon aja ya, sinyal. Tapi di Sorong itu providernya cuma satu. Provider telepon itu cuma satu. Jadi kalau hujan mati lampu, sinyal bubar ya. Itu contoh. Itu di Sorong yang kota seperti tadi. Itu kalau kita naik motor atau mobil ke 2-3 jam keluar Sorong sedikit, ya bisa jadi sinyalnya hilang-hilang. Itu cuma dari sisi sinyal. Gitu. Padahal di Papua Barat atau di Sorong Raya ini termasuk daerah yang secara geografis itu relatif lebih tidak susah ya. Maksudnya dia bukan pegunungan yang gimana kayak di Papua yang daerah tengah yang tadi. Udah akses gitu ya Kak? Ya, jadi kalau yang tadi Papua itu karena ada beberapa kabupaten di Papua itu yang memang sangat secara akses susah, terus ada isu-isu keamanan dan yang lainnya. Kalau di Papua Barat tidak, tapi itu saja juga bayangkan cuma provider satu, sinyalnya hilang-hilang kalau ada apa-apa. Belum lagi isu guru lebih suka di kota, yaitu nggak usah jauh-jauh di daerah pedalaman, di sini masih, di daerah-daerah pinggir itu masih. Jadi kalau saya baca status Facebook teman-teman saya guru di daerah, saya bukan guru tapi saya berteman dengan mereka. Itu ada yang status WhatsApp, status Facebooknya, ya kalau sudah milih di daerah ya di daerah, kenapa selalu ke kota gitu ya. Jadi ya, tapi tidak, ya mereka tetap, ya gimana ya kalau misalkan di kampung fasilitas tidak ada, tidak mendukung, terus kemudian dia honorer misalkan, itu kan setengah mati juga ya. Jadi yang saya mau bilang ya itu PR besar ya dari pemerintah. Terutama kalau saya pikir mungkin kita harus lihat budaya korupsi ya, mungkin penegakan hukum itu yang betulan lah. Jadi karena bisa jadi di atas kertas bagus gitu, tapi di bawah itu hancur betul. Jadi kalau kita bicara ini bikin rencana ya budaya korupsi harus kita tekan, tapi itu kan susah sekali. Itu Jadi kalau untuk meratakan pendidikan literasi untuk daerah 3T itu semua masyarakat dan pemerintah harus bekerja semua ya Kak ya? Iya, jadi harus ini ya, masyarakatnya harus melek. Nah masyarakat juga kan butuh waktu untuk paham bahwa oh ya kita punya tanggung jawab. Karena selama ini kan yang terjadi kan ya kalau sekolah ya inilah anak saya yang urus sekolah, saya lepas tangan. Ya sudah itu urusannya sekolah misalkan. Juga kalau di sini kan repot juga kalau misalkan anak-anak ya dalam tanda kutip masih banyak juga kita temukan tidak bisa baca gitu ya. Tapi misalkan tetap bisa naik kelas dan yang lain-lain. Ya karena nanti kalau ada, yang penting kan ada ijazahnya kata orang begitu. Maksudnya kan ada faktor-faktor politis ya, yang penting ada ijazahnya gitu ya. Kamu tetap bisa kerja dan yang lain-lain. Ini kan juga gimana ya, jadi repot juga. Jadi saya pikir itu banyak ya pemerintah, masyarakat, pihak-pihak yang penting stakeholder itu harus saling bantu. Tapi memang susah ya, tidak mudah lah. Saya agak susah menjawabnya karena ini harus Pak Presiden yang jawab. Ya nanti aja kalau bincang asiknya udah gede gitu ya, baru kita undang Presiden. Pertanyaan ini saya simpan gitu. Ya berarti daripada menunggu dari pemerintah bagaimana, mungkin kita bisa gitu ya menantang mikro. Ya, itu kan yang dilakukan, itu yang berusaha kita lakukan. Tapi kan misalkan kami bisa webinar saja, mau membuka kesadaran bahwa buku anak itu penting. Kalau nggak punya buku, carilah buku online. Tapi kan seperti saya bilang tadi, yang online itu di kota, di daerah-daerah boro-boro pikir online. Internet itu bisa jadi yang dimengerti cuma WhatsApp sama Facebook. Yang disebut internet bisa jadi loh. Jadi repot juga. Benar sekali. Jadi ya kita mengerjakan bagian kita masing-masing dengan keras gitu ya, supaya dan juga mungkin kalau kita yang dari kota dan maksudnya kota dalam artian mungkin yang punya akses lebih mudah gitu ya.
ya komunitas-komunitas seperti yang Kak Dayu, gerakan-gerakan yang seperti Kak Dayu lakukan, misalnya buku untuk Papua gitu, kalau misalnya kita mau sumbang buku atau apa, begitulah cara kita bisa mengambil gitu ya, mengambil peran gitu. Pertanyaan terakhir yang mungkin bisa kita bahas hari ini, mungkin kan kita kayak tadi ngomongin soal anak-anak gitu ya. Nah, ini ada pertanyaan, bagaimana mengedukasi masyarakat umum tentang pentingnya literasi dan praktek baiknya itu bagaimana sih untuk melatih kompetensi literasi untuk orang dewasa, misalnya yang udah 40 tahun ke atas misalnya gitu. Apakah terlalu terlambat atau masih bisa kita meningkatkan literasinya gitu. Terserah dari Bu Meki, Kak Dayu. Oke, Pak Dayu, makasih. Itu kompetensi literasi berarti maksudnya bukan baca tulis ya? Karena dia pakai kata ini, kompetensi. Nah, berarti memang membaca teliti, membaca cermat, berpikir kritis. Iya, berpikir kritis begitu mungkin ya. Oke. Kalau menurut saya pribadi, kalau orangnya sudah dewasa, dia tidak biasa baca, lalu bisa nggak orang yang sudah dewasa ini lalu menjadi kritis dalam membaca? Bisa nggak? Bisa, tapi dalam dua kondisi. Menurut saya ya, dalam dua kondisi. Nomor satu, kondisi kepepet. Gitu. Nah, kepepetnya kenapa nggak tahu deh. Itu level personal pasti, ya. Entah misalnya begini, entah misalnya ini cuma contoh aja, karena namanya juga pertanyaan hipotesa kan ya. Nah, lalu misalnya begini, dia menandatangani kontrak, lalu ternyata nggak baca teliti, gitu, ya. Lalu karena nggak baca teliti, dia jadi rugi ratusan juta. Nah, itu udah kepepet tuh. Berikutnya udah pasti secara otomatis dia akan membaca teliti. Membaca telitinya bukan hanya soal angka pasti. Menurut saya pribadi ya, itu nomor satu, karena kepepet. Karena ternyata membaca tidak kritis membuat dia terjun dalam sebuah masalah besar. Nomor dua, kalau ada, saya lupa namanya apa sih, kalau ada stimulasi. Atau misalnya dari sekolah, misalnya kita lagi bicara tentang guru-guru, kan nggak semua guru loh suka baca loh. 1-1000 orang di Indonesia kok yang suka baca serius, gitu. Ya termasuk guru lah, ya. Jangan-jangan dari 999 yang nggak suka baca itu 700-nya guru. Seperti itu, oke? Nah, misalnya sekolah lalu mengadakan lomba, misalnya untuk staf atau untuk gurunya. Itu dalam kondisi kedua. Ada 3 kondisi, saya salah. Ada 3 kondisi. Nomor 1 karena kepepet, nomor 2 karena ada stimulasi, lalu yang ketiga memang orangnya mengalami satu masa di hidupnya, sebuah peristiwa besar, yang lalu entah bagaimana dia jadi independent learner dan jadi long life learner. Kalau naturnya dia long life learner, pertanyaan ini nggak perlu diajukan. Karena waktu dewasa dia pasti sudah membaca cermat. Kalau dia long life learner, ya. Tapi tidak semua orang long life learner itu berawal dari kecil. Karena jalur hidup orang beda-beda. Gitu loh. Kayak saya misalnya ya, saya suka baca dari kecil, tapi saya amat sangat tertarik nulis itu baru setelah umur 30 ke atas. Kenapa? Karena saya bertemu dengan seseorang yang betul-betul menginspirasi saya buat nulis. Gitu. Jadi kalau misalnya memang ternyata ada satu peristiwa di hidupnya dia yang lalu memicu dia untuk membaca kritis, membaca cermat, ya berarti bisa aja. Gitu ya. Oh iya, ada satu jawaban yang agak-agak norak, tapi percayalah ini jawabannya manjur banget. Ya. Kalau jatuh cinta, ya kalau jatuh cinta, kalau naksir, ya tiba-tiba langsung kritis ya Bu? Bukan, kalau naksir sama orang yang suka baca misalnya. Nah, itu bener-bener itu percaya sama saya. Percaya nih sama saya deh. Itu akurasi jawaban saya 100%. Itu pasti langsung. Saya tahu dari mana? Dari murid saya. Tadi saya mau nebak ini siapa kasusnya. Dari murid saya. Itu kejadiannya murid SMA Pak Dayu.
Jadi ada seorang anak yang malesnya bener-bener males, ya dia nggak suka baca, dia nggak suka apa. Lalu dia pacaran dengan anak tercerdas di sekolah. Kamu percaya nggak? Kurang dari 2 bulan, itu anak itu cerdas. Serius. Dan saya berani jamin itu anak benar-benar cerdas. Kenapa? Karena saya nyaris tidak pernah mengajukan pertanyaan tertutup di kelas. Saya kalau ngasih pertanyaan, hampir semuanya pertanyaan terbuka. Jadi kalau sampai ada anak bisa jawab bagus, itu berarti memang dia pintar benar. Dan itu prosesnya kurang dari 2 bulan. Saya sampai, wow, kekuatan cinta aja gile. Gitu ya. Makanya ini saya jadikan jawaban. Jadi kalau misalnya lantas dia jatuh cinta sama orang yang memang kualitasnya seperti itu, percayalah sama saya, ketularan. Kecuali orangnya tambeng banget kali ya, tuh orangnya. Tapi kalau emang orangnya orang normal, percayalah. Ngikut kok itu. Oke, jadi memang apa yang terjadi dalam kalau udah besar, maksudnya udah dewasa gitu Ya. memang agak susah. Jawabannya udah beda itu. Ya gitu ya. Bukan yang kayak tiap hari beda. ngapain, tapi memang ya, udah beda. Karena karena kebutuhan hidup udah beda. Orang gede emang pasti nyari duit gitu kan. Masalah hidup juga udah banyak. Mungkin ada masalah keluarga gitu. Jadi perlu stimulasi khusus atau kejadian khusus yang lantas membuat dia dari nggak suka baca jadi suka baca. Itu udah a completely different story from toddlers, from junior school students. Gitu. Oke, ya. Oke, mungkin beberapa pertanyaan lain saya akan tanyakan aja personal, nanti saya bagikan juga, bisa dibagikan jawabannya gitu ya. Untuk hari ini saya rasa pas selesai 12.12, tapi sebelumnya saya dari Fonik Asik kami mau berterima kasih juga untuk Ibu Meki, Kak Dayu. Terima kasih banyak Karen, udah diajak. Terima kasih Karen. Makasih ya Pak Dayu. Ibu, terima kasih, saya banyak belajar dari Ibu. Iya. Terima kasih banyak. Teman-teman jangan pergi dulu. Tadi waktu Bapak ngomong, saya ngehubungin Karen loh Pak. Waktu Bapak ngomong, saya bilang, waduh saya minder ya. Minder kenapa, Bu? Ini saling minder. Biasa orang Ibu luar biasa ya, saya belajar banyak. Saya tuh nggak ada background soalnya. Belajar sendiri. Iya. Sebelum pergi dulu, kita mungkin bisa foto bareng dulu kali ya. Kita foto bareng dulu, bisa pada dinyalakan videonya. Terus nanti kita akan bagikan yang jawaban yang menang itu tadi gitu ya. Bisa dinyalakan dulu videonya ini sebelum semuanya pergi. Karena kalau nggak dinyalakan, nanti pas saya screenshot isinya nama semua. Iya. Gitu. Iya, jadi begini ya teman-teman, kalau misalnya orang hebat dan hebat, biasanya begitu, saling minder. Nah, itu minder yang positif, begitu. Biasa bagus kan? Oh, memacu gitu. Kalau saling lihat. Oke. Iya, yang lain bisa dinyalakan kah kameranya? Sambil menunggu mungkin menyalakan kamera. Sekali lagi terima kasih, dan juga bukan cuma untuk Kak Dayu dan Bu Meki, tapi juga terima kasih buat semua yang sudah join kita hari ini. Semoga itu bisa berguna ya buat kita, baik yang sudah dewasa. Itu bisa juga buat kayak pacuan ya buat kita. Oh, belum terlambat nih kita kalau mau meningkatkan kemampuan literasi kita, meningkatkan kecintaan kita akan membaca gitu ya, dan berpikir kritis. Tapi juga untuk orang-orang sekitar kita, untuk mungkin anak-anak yang punya anak, atau mungkin murid-murid kita juga gitu ya. Jadi untuk banyak orang yang ada di sekitar kita. Oke, silakan dinyalakan kameranya. Saya akan hitung 1 sampai 100, janganlah kebanyakan. Oke, yuk kita hitung 1 sampai 3 ya. Silakan ganti-ganti gaya nanti. 1, 2, 3. Ganti gaya, mungkin apa kek? Mungkin bawa bukunya atau apa, terserah, tapi saya susah sih. Yang saya punya cuma ini. Yodata, Kak Dayu, dan Bu Meki. Oke, oh itu bukunya tuh. Oke. Wah, keren. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Oke, terima kasih banyak pergi, ya. Ya, sebelum saya pergi, saya minta teman saya dulu, kita mau cari nih pemenangnya. Jadi ada beberapa tadi yang sudah jawab benar. Saya share dulu ya, benar jawabannya. Saya share dulu benar.
jawabannya. Jadi kan tadi pertanyaannya ini, benar atau salah membaca melalui buku digital cenderung membantu manusia lebih cepat memahami konten bacaan dibandingkan dengan buku cetak? Dan jawabannya salah. Oh maaf, itu harusnya tidak ada tanda baca, tidak ada tanda tanya. Jawabannya salah. Walaupun tadi itu ada yang bilang, oh ya tergantung gitu ya, bisa salah, bisa benar, tapi buku digital memang lebih praktis, tapi buku cetak masih lebih membantu kita memahami konten daripada digital, karena tanpa disadari kalau digital, dampak radiasi dan cahaya dari gadget itu cukup mengganggu dan membuat mata kita lelah, ya. Jadi tanpa sadar proses penyerapan di otak tidak optimal. Nah, sebenarnya ini bukan kami mengada-ngada gitu ya, karena ini adalah hasil penelitian yang dilakukan oleh Westchester University di Pennsylvania. Oke, terima kasih. Dan sekarang saya bagikan ke teman saya dulu. Oke, aku coba share screen ya. Iya, kita undi dulu. Karena ada beberapa nama pemenang, jadi kita pilih dulu ya. Nih ya, Itu ada 5. Oke. Saya mulai ya. Kita lihat nih siapa. Oke, udah pemenangnya Magdalena. Magdalena, oke. Jadi nanti tenang aja, akan dikirimkan. Apa sih, mana ya? Apa sih ininya? Sebentar. Saya ini ya. Saya lupa, tadi sudah saya pinggirin sebenarnya. Nah, sorry. Tadi saya udah pinggirin sebenarnya. Ini souvenirnya. Tetap ada harus fonik asiknya ya, flash disk supaya berguna gitu ya. Tapi nggak cuman yang dapat itu tadi yang bisa mendapatkan souvenirnya, tapi juga nanti semua yang ikut bisa silahkan bagikan hal apa yang paling kalian pelajari gitu ya, yang paling mengena gitu di sesi kita hari ini. Silahkan di-share di Instagram, terutama di-share di Instagram, tag ke kita Fonik Asik, bisa dikasih hashtag Fonik Asik dan Bincang Asik juga. Nah, dari situ kita akan pilih 2 lagi pemenang. Benar, teman-teman? Benar ya, jadi akan ada 2 orang lagi, tenang. Ini nggak pakai pajak karena harganya juga nggak besar. Nggak pakai pajak, nanti biaya untuk ongkirnya juga kita yang tanggung. Kita cuma minta alamat, kirim, gitu. Oke, terima kasih semuanya. Sekali lagi, semoga semua yang dilakukan hari ini kita dapat bisa berguna. Dan jangan lupa, silakan follow buku untuk Papua. Buku untuk Papua, tengahnya itu 1 gitu ya. Bener Kak ya? Buku untuk Papua. Dan juga tadi ada Beyond Classroom. Itu tadi ada. Dan juga Fonik Asik, silakan di-follow supaya kita bincang asik gak cuma hari ini, kita akan ada lagi ke depannya. Jadi silakan di-follow di Fonik Asik juga. Dan terima kasih sekali lagi, sampai jumpa di kegiatan kita berikutnya. Semoga semuanya berguna dan selamat siang. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Selamat ya. siang semuanya, Bu Becky, terima kasih. Terima kasih Pak Dayu, Karen. Sama-sama Ibu Karen. Ya, terima kasih Kak. Oke.